Chapter 21, Kekuatan Langit dan Bumi. Sudah banyak siswa yang berkumpul di arena. Baris pertama terisi penuh oleh anggota Gangsuan. Masing-masing dari mereka menyilangkan tangan di dada, dan tubuh mereka memancarkan aura kuat yang mencegah siapapun mendekat. Taktik yang mereka gunakan adalah untuk membuat lawan kagum bahkan sebelum pertandingan dimulai, dan membuat hatinya takut. Tetapi yang membuat mereka kecewa, meskipun mereka telah memancarkan aura mereka selama setengah hari, Yun Xiao tidak terlihat. Mereka semua lelah dan berkeringat dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah bocah itu akan datang atau tidak? Aku tidak akan terkejut jika dia tidak. Kehilangan kehormatannya lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Kerumunan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan beberapa mengutuk Yun Xiao dalam hati mereka karena menipu mereka. Wajah Lan Xuan juga sedikit biru saat dia duduk di sana di arena mendengarkan keributan di sekitarnya. Pada akhirnya dia hanya menutup matanya dan menunggu. Gemuk, menurutmu Yun Xiao akan datang? Lu Shui memiliki kupu-kupu di perutnya. Sebagian dari dirinya berharap bahwa dia akan datang, tetapi bagian lain berpikir sebaliknya. Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya selama berhari-hari. Mungkinkah dia telah melarikan diri? Han Bai berkata sambil tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Chen Sen membeku sesaat lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak mungkin. Jika demikian, maka dia tidak layak menjadi pewaris keluarga Li, apalagi untuk kita ikuti. Seorang pria bisa mati berlutut tetapi tidak hidup dengan rasa malu. Kata-kata itu membuat Lu Shui bergelisah saat dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dikatakan? Lihat, sampah itu ada di sini. Saat semua orang mulai tidak sabar, sebuah suara terdengar. Kerumunan dengan cepat menoleh dan kemudian melihat di bawah patung penguasa bela diri Gu Fei yang berdiri sesosok dengan pakaian hijau yang benar-benar diselimuti cahaya matahari terbit. Dia memiliki tampilan riang seolah-olah dia pergi jalan-jalan, dan dia bahkan menyandungkan sedikit lagu. Wah, dia memang muncul seorang pahlawan. Sungguh pria tak berotak yang hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia mati hari ini. Lan Xuan adalah prajurit bintang 9 puncak. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa ditahan orang ini? Berapa banyak gerakan? Aku akan menganggapnya luar biasa jika dia masih hidup setelah gerakan pertama. Para siswa yang memadati arena berpisah untuk memberi jalan pada Yuan Xiao, sementara sebagian besar dari mereka memasang ekspresi sombong di wajah mereka. Minggir! Lu Shui mendorong keluar dari kerumunan dengan gusar dan bergegas ke Yuan Xiao. Kamu bodoh! Mengapa kamu di sini? Kembali sekarang atau dia akan membunuhmu. Apa yang kamu pikirkan, Tuan Muda Yun? Chen Sen juga ada di sana. Yun Xiao merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Setidaknya dia punya beberapa teman yang peduli padanya. Tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah Yun Sang. Jangan nakal, keluar dari sini sekarang. Tantangannya dibatalkan. Dia berteriak dengan marah. Apa? Dibatalkan? Semua orang terkejut dan mulai bersumpah. Tidak heran bocah ini terlihat begitu tidak kenal takut. Rupanya dia punya trik seperti itu. Brengsek, dia telah mempermalukan keluarga Li. Dia sudah lama mempermalukan keluarganya karena menjadi sampah. Jadi bukan masalah besar baginya untuk melakukannya sekali lagi. Segala macam kutukan melayang menyebabkan wajah Chen Sen dan Han Bai membiru. Tubuh mereka gemetar karena marah. Nona Luo, ini adalah duel antara dua siswa. Bagaimana kamu bisa membatalkannya atas nama mereka? Seorang guru bernama Xuan Ping tiba-tiba bangkit dan berkata, selain itu, kamu berasal dari penjaga negara. Tampaknya tidak pantas bagi kamu untuk campur tangan dalam masalah ini. Duel telah menarik banyak guru di sini. Itu bukan karena perbedaan kekuatan antara dua siswa, tetapi latar belakang unik mereka yang kebetulan mewakili dua kekuatan besar di negara bagian Tianshui.
Para guru di akademi tidak sepenuhnya netral dan banyak yang benar-benar berafiliasi dengan salah satu kekuatan besar. Adapun penjaga negara, mereka adalah angkatan bersenjata terkuat Tian Sui, langsung dibawa ke kepemimpinan yang mulia raja. Mata Yun Sang berbinar dengan sinar terang saat dia menatap Xuan Ping dan berkata dengan dingin, "Aku hanya tahu bahwa karena Li Xuanxiao adalah murid aku memiliki kewajiban untuk melindunginya." Kamu dari faksi apa yang membuat mengatakan itu? Wajah Xuan Ping berkedip lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan milik faksi manapun, namun sebagai guru akademi, tidak pantas bagi kita untuk campur tangan dalam duel antar siswa. Kita harus adil dan adil, tidak memihak siapapun. Aku murid kamu, Guru Luo. Kenapa kamu selalu membela Lan Xuan?" Yun Xiao berkata sebelum Yun Sang bahkan bisa membuka mulutnya. "Guru Xuan benar. Kamu harus adil dan tidak berpihak pada siapapun. Kalian semua boleh meninggalkan kami sekarang. Aku harus melumpuhkannya hanya dalam hitungan menit." Yun Sang dan yang lainnya tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apakah dia ketakutan karena adegan itu? Sementara mereka masih tercengang, Yun Xiao sudah melangkah ke arena, berjalan selangkah demi selangkah menuju Lan Xuan. Dia bodoh, Yun Sang menghentakkan kakinya dengan marah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan duel sekarang. Jadi dia mulai memperhatikan arena dengan seksama, siap untuk menyelamatkannya kapan saja. Dia tidak akan membiarkannya lumpuh dengan cara apapun. "Aku pikir kamu terlalu takut untuk datang," Lan Xuan mengejek dengan suara dingin saat dia berdiri. "Apakah kamu pikir kamu dapat memperpanjang rasa keberadaan kamu dengan mengucapkan beberapa kata lagi? Kamu sedang bermimpi." Yun Xiao berteriak dengan dingin saat dia maju selangkah dan sebuah kekuatan menyebar dari tubuhnya. "Prajurit, anak ini benar-benar telah membuat terobosan dan menjadi seorang pejuang." Hati Yun Sang terguncang keras meskipun Song Lisan telah memberitahunya. Menyaksikannya dengan matanya sendiri masih membuatnya sangat terkejut. Dia yakin Yun Sang masih menjadi pecundang beberapa hari yang lalu tanpa cakra yang terbuka. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya bocah ini adalah seorang pejuang dari alam asal. Para siswa di luar arena tercengang. Yu Heseng yang berada di antara kerumunan merasa seolah-olah dipukul oleh palu. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang mendalam. "Tidak heran saudaraku yang tidak berguna tidak cocok untukmu. Kamu benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan kekuatanmu." Lan Xuan mencibir. "Tapi keberuntunganmu telah berakhir hari ini." Auranya melonjak dalam sekejap dan gelombang kekuatan mengalir keluar darinya. Udara di sekitarnya tampaknya terpengaruh dan mulai berputar dengan cepat sementara para siswa di dekat arena bisa merasakan tekanan yang samar. Dia memang pejuang bintang 9 puncak. Lan Xuan ini benar-benar luar biasa. Aku pikir dia akan mampu menerobos ke alam dua kekuatan dalam waktu kurang dari 2 bulan dan menjadi master bela diri. Xuan Ping penuh pujian di antara hadirin. "Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Li Yun Xiao ini?" "Berapa banyak gerakan?" guru lain berkata sambil tertawa. "Lihat kontras antara aura mereka. Aku pikir dia akan hancur begitu mereka bentrok untuk pertama kalinya." Bahkan Komandan Xiao Chen memuji dan mengungkapkan niatnya untuk merekrut Tuan Muda Lan Xuan ketika aku melihatnya terakhir kali. Oh, mata Xuan Ping berbinar ketika dia berkata dengan gembira, "Tuan Muda Xuan hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli bela diri." Jadi baginya untuk menjadi anggota penjaga negara adalah kesepakatan yang sudah selesai. Nah, jika Li Yun Xiao ini masih hidup setelah menahan serangan pertama, dia akan menjadi keajaiban yang nyata. Wang Feng yang berada di samping terdiam dengan tatapan murung di matanya. Meskipun dia juga berasal dari faksi keluarga Lan, dia hanya berada di pihak keponakannya. Sekarang keponakannya dikeluarkan, dia merasa sangat tertekan ketika melihat persaingannya mencuri pertunjukan. Dia berharap Yun Xiao bisa memberinya kejutan besar dengan melumpuhkan Lan Xuan sepenuhnya. Tapi dia tahu di dalam bahwa itu hanya mimpi konyol. Satu gerakan, aku tidak berpikir begitu. Song Lisan yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia tiba menatap langkah Yun Xiao di arena saat dia berkata dengan penuh arti. Matanya berbinar.
Kalian semua telah meremehkan Li Yunxiao ini. Mungkin ada sesuatu yang layak dilihat dalam duel ini. Guru-guru lainnya semua terkejut, bahkan Yun Sang sedikit terkejut dan bingung. Dia mendongak dan melihat Yun Xiao mendekati Lan Xuan perlahan. Gerakannya sangat lamban, seolah-olah dia hampir tidak bisa bergerak satu langkah di bawah tekanan lawannya, dan itu menghabiskan banyak energi untuk mengambil setiap langkah. Dari semua orang yang hadir, Song Lisan adalah satu-satunya yang memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Sebagai raja bela diri dari alam 5 elemen, dia telah melihat sesuatu yang aneh di udara di sekitar Yun Xiao, dan dia bisa merasakan seolah-olah seluruh kekosongan tampak bergetar dengan setiap langkah yang diambil Yun Xiao. Untuk sesaat dia sepertinya memiliki ilusi bahwa aturan langit dan bumi di sekitarnya tampak berdetak dengan kecepatan Yun Xiao, seolah-olah itu hidup. Dia menarik napas, dingin memikirkannya bagaimana mungkin, tapi langkah aneh ini jelas semacam seni mistik. Setidaknya itu telah menggerakkan aura di sekitarnya, membuat frekuensinya sama dengan kecepatannya. Sungguh teknik bela diri yang canggih. Dengan petunjuk Song Lisan, Yun Sang tampaknya telah memperhatikan sesuatu juga, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Pecundang, bagaimana kamu akan melawanku ketika kamu hampir tidak dapat mengambil langkah di bawah tekananku? Lan Xuan tertawa menghina saat sejumlah besar primordial Qi mengalir deras ke tangan kanannya. Cincin gelombang Qi berdesir, berputar seperti pusaran di laut. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memukulmu sampai berlutut dan membuatmu meminta maaf. Aku akan membuat kamu dan keluarga kamu tidak pernah mengangkat kepala lagi selama sisa hidup kamu. Lan Xuan berencana untuk memenangkan duel dengan satu gerakan sehingga dia bisa membangun gengsinya. Melewati teknik pedang awan, memutar bintang Pam. Begitu dia mendorong telapak tangannya ke depan, energi alam di sekitarnya dengan panik menyerbu dan membentuk topan yang menghapus langit dan daratan sebelum menukik ke bawah menuju Yun Xiao. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pengganti pedang dan membuatnya terlihat seperti bintang yang berputar. Luar biasa! Xuan Ping mau tidak mau bersorak. Beberapa guru lain meskipun tidak terbiasa dengan sanjungan telanjangnya menunjukkan ekspresi pujian di mata mereka juga. Tapi Song Lisan yang menatap Yun Xiao, wajahnya menjadi serius. Dengan seringai di wajahnya, Yun Xiao tiba-tiba memusatkan semua Qi primordialnya di kakinya dan menendangnya ke tanah. Tubuhnya kabur dalam sekejap dan melompat ke udara, sementara lantai yang dilapisi dengan batu berlian keras hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Dia sangat cepat. Wajah Lan Xuan berkedip. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan Li Yunxiao cukup cepat untuk melolos dari serangan telapak tangannya. Mencoba melarikan diri, kamu sedang bermimpi. Dia berteriak kaget dan marah sambil menggerakkan telapak tangan kanannya. Siklon tiba-tiba meluas dengan gerakan itu dan jangkauan serangan meningkat beberapa kali. Saat Yun Xiao berada di udara, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari serangan itu. Moonwalk, Nithar Sweep. Sama seperti mata semua orang terbuka lebar untuk melihat bagaimana dia akan bertahan melawan gerakan. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergerak beberapa kaki di udara dalam postur yang aneh. Ia telah menghindari serangan itu. Bagaimana mungkin? Apa teknik gerakan ini? Apakah dia berjalan di udara? Pupil Lan Xuan mengerut dan bola matanya hampir keluar. Sementara semua orang menganga, Yun Xiao mengambil langkah di udara, seolah-olah dia sedang berjalan dan dia tidak jatuh. Selain itu, dengan langkah itu, semacam kekuatan tampaknya dipicu dalam kehampaan, menyebabkan hati semua orang sedikit bergetar. Pupil Song Lisan tiba-tiba mengerut saat dia berdiri karena kaget. Yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia dengan jelas melihat bahwa langkah ini adalah kelanjutan dari langkah Yun Xiao sebelumnya. Baik frekuensi dan waktunya sama persis. Dengan kata lain, dia menghindari serangan Lan Xuan bukan karena dia tidak bisa menahannya, tetapi karena dia ingin menyelesaikan serangkaian langkah yang aneh. Saat dia mengambil langkah terakhir ini, ritme antara langit dan bumi mulai bergerak bersamanya.
Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan menyembur keluar darinya. Dan saat dia jatuh dari langit, aura antara langit dan bumi seolah tersedot ke dalam tubuhnya. Itu memberi kesan kepada semua orang bahwa langit sedang runtuh dan semua aura menyatu padanya. Ia meminjam kekuatan langit dan bumi. Long Lisan tersentak kaget saat matanya menatap lurus ke depan. Dia akhirnya mengerti tujuan dari serangkaian langkah Yun Xiao. Dia menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Sekian guys.